Gue Ros Cokro, sekarang gue ada di sini akan menyanyikan lagu dari gue. Meski untukmu ku tak pernah ada. Lagunya tentang kita mencintai seseorang yang bisa kita lihat di online doang. Jadi intinya buat teman-teman yang ngefans sama seseorang, this one is for you. Let's go. Tak pernah tahu bisanya diriku begini berimajinasi setelah ku tahu adanya dirimu membuka mata hatiku terkunci pandanganku melihatmu semua terasa nyata walau dalam layar saja. Oh, jarak yang tak mungkin antara kau dan aku hanya bisa ku kagumi semua tentang dirimu. Apa yang ku dengar semua berkata kau sempurna. Meski untukmu ku tak pernah ada. Inikah rasanya ku alami sendiri. Obsesi hanyalah ilusi yang ku tahu semua terasa nyata walau dalam layar saja. Jarak yang tak mungkin antara kau dan aku hanya bisa ku kagumi semua tentang dirimu. Apa yang ku dengar semua berkata kau sempurna. Meski untukmu ku tak pernah ada satu yang ku harapkan. Suatu hari kita akan bertemu sementara hirup udara yang sama. Jarak yang tak mungkin antara kau dan aku hanya bisa ku kagumi semua tentang dirimu. Apa yang ku dengar semua berkata kau sempurna. Meski untukmu ku tak pernah ada. Meski untukmu ku tak pernah ada. Kita berjumpa, tak mengapa ku mengagumimu dari kejauhan. Jika memang takkan bisa kita berjumpa, mengagumimu dari kejauhan. Yeah. That was Meski Untukmu Ku Tak Pernah Ada. Hey, thank you so much. Alright, lagu kedua. Ini lagu single gue yang baru banget rilis beberapa minggu lalu. Baru banget, judulnya Sama-Sama Mau. Jadi inti lagunya sebenarnya intinya kalau misalkan lo deketin orang atau lo lagi sama seseorang yang lo mau,
Gak usah terlalu repot, lo cari aja yang sama-sama mau. Karena kadang-kadang dating is hard, love supposed to be easy. So, this is sama-sama mau, and it goes a little something like this. Yuk. Kita pesan kopi tuku di teras rumahmu. Hujan turun berikan tambahan waktu, hanya kau dan aku. Oh, yeah. 2 jam berlalu, dua hati jadi satu. Yeah. Katakan padaku, apa yang terlintas di kepalamu? Bilakah kau mau untuk curi-curi waktu? Mungkin hari Minggu, tak perlu kita terburu-buru. Masih banyak waktu, kan berarti ragu. Sama-sama mau. Oh yeah. Bukan hal yang baru, tapi masih bisa seru, yeah. Jangan umbar janji, hujan belum berhenti untuk curi-curi waktu. Mungkin hari Minggu, tak perlu kita terburu-buru. Masih banyak waktu, bukan berarti ragu. Kita sudah sama-sama tahu, sama-sama mau. Isyaratkan aku bila kita memang ditakdirkan untuk bersatu. Curi waktu, mungkin hari Minggu, tak perlu kita terburu-buru. Masih banyak waktu, bukan berarti ragu, yeah. Kita sudah sama-sama tahu, curi-curi waktu, mungkin hari Minggu, tak perlu kita terburu-buru. Masih banyak waktu, bukan berarti ragu. Kita sudah sama-sama tahu, sama-sama mau.
sama-sama mau. Sama-sama mau. Thank you. Welcome back to Detik Sore. Hore. Ini sebenarnya cukup berbahaya karena udah lumayan ada obrolan di masa-masa kamera ini belum menyala ya. Jadinya kayak gimana nih kita ngobrol ini ya? Apa justru itulah kompornya, biar langsung panas. Kompor meleduk ya. Di depan ya. Setelah kita dengarkan juga suara emasnya, sekarang kita ngobrol lah sama masnya. Mas-masnya bener. Mas Eros We Cokro. have Eros Cokro di sini. Hai. Halo. Halo. Kak Eros kamu apa mas-mas kabar? bukan sih? Gitu. Kak Eros kamu mas-mas bukan sih? Kakak, saya kakak. Kakak. Enggak. Iya, ya, kalau Abang-abang. ke minimarket gitu pasti dipanggilnya kakak kan. Panggil nama gue kalau di minimarket. Serius? Enggak lah, Banget. enggak dong. Akrab Oh Eros. Beli apa? Mau Ternyata beli Kak Eros apa? maksudnya. Ini ternyata cukup mengejutkan buat gue karena lagunya tuh cukup so sweet. Iya, Orangnya cukup ini ya bocor ya. so sweet juga. Iya, kayak tergantung juga. aja. Kontradiktif gak sih? Lo gak ngerasa itu gak? Kayak I think you're a very funny person Iya, and iya. fun. Bukan berarti lagunya Gue nggak nggak fun. bisa dipuji. Jadi kalau abis ini gue akan pulang sih. are you about to love this? Kamu tuh orangnya Gimana, kayak gimana? apa aslinya? Oh enggak, gue sebenarnya suka ngomong aja sih. Suka ngomong aja, terus kebetulan gue main musik karena menurut gue musik untuk gue bisa nulis lagu itu kan butuh cerita. Jadi karena kebanyakan cerita di kepala gue ya, dan jadi gue naruhnya tuh cerita-cerita yang memang apa yang bisa relate sama orang-orang yang akan dengerin musik gue gitu. Dan menurut gue cerita cinta tuh adalah apa ya, cerita yang paling banyak orang relate. I see. Karena banyak banget bentuknya kan. Jadi ya itulah akhirnya gue jadi nulis lagu. Lagu cintanya banyak, kisah cintanya banyak juga nggak? Kebetulan enggak nih saya. Cerita siapa? Saya harus ngomong ke kamera mana nih? Karena most of your songs mungkin gue baru dengar beberapa aja tapi Nggak nyangka saya. iya kan, Iya. aku kan dikasih tahu dulu. Tapi mostly adalah lagu cinta Iya, gitu. iya. Makanya gue karena lo nggak cuma menyanyikan dan membawakan lagu aja, tapi lo menulis lagu lo sendiri juga. Artinya kayak apa? Kayak kisah cintanya banyak deh. Nah itu karena menurut gue tuh suka banget sama seni, dan menurut gue cara teman-teman seniman dari aktor, aktris, bahkan mungkin dia pelukis atau cara mereka mendapat inspirasi adalah menjalani hidup. Jadi gue sekarang kenapa tadi bisa bilang itu karena gue mungkin denger cerita orang juga. Oh. Gue denger cerita orang, gue menceritakan apa yang dari gue, dan of course ketika kita ngerasa relate kan akan lebih mudah untuk mengeluarkan seni tersebut. Pernah nggak ada yang awalnya mau cerita, mau curhat, tapi ternyata oke juga nih dideketin? Kita ngomongin orang tuh ya. Enggak sih, gue kebetulan cuy. Enggak. Jadi kalau gue tuh mostly untuk ngobrol sama orang sebisa mungkin nggak akan berbicara soal cinta pribadi ya. Iya. Jadi gue akan mencoba untuk politik gitu-gitu kan. Global. Gitu. Terakhir gue ngomong MBG. Nah. Sama dong. Oh iya oke. Enggak, enak. Gue suka itu aja. Iya, jadi mungkin dari musik situ, Kayak dia dapet aja. dari jangan diam-diam musik. pelajar SMP. Mah kok dapet. Emang kita suka ngubur diri sendiri. Saya guru olahraganya. Oh Iya iya, kan? jadi boleh juga Iya, ya. kelihatan. Jadi ya gue mencoba untuk membuat orang relate dengan apa yang gue tulis sih, intinya gitu. Dan soal lagu cinta yang dirilis juga kayak ada pergantian mic ternyata saudara-saudara. Saya bawa mic dua-dua nggak apa-apa kok. Boleh gini nggak biar kayak wartawan. Iya, pertanyaan selanjutnya. Ini 2 single tadi tuh baru dua yang baru dirilis di tahun ini. Iya, Ya? tahun ini. Atau ada lagi selain itu di tahun ini? Untuk tahun ini gue ngerilis 2 lagu tersebut, yang meski untukmu ku tak pernah ada sama-sama mau. Karena 2 lagu ini buat gue perubahan yang cukup signifikan. Really? Ya, Dari jadi apa ke apa? orang tuh kalau misalnya ditanya orang yang mungkin mendengarkan gue dari lama gitu ya, Ros lo kan bukannya R&B dan mostly kan bahasa Inggris gitu. Oh iya. Dan dari tahun lalu tuh gue nulis lagu tentang cerita cinta juga dulu seperti dulu. Itu salah satu apa ya?
gue berubah tuh di situ. Gue jadi Indonesia R&B juga sebenarnya, tapi pendekatannya beda aja, lebih ke pop. Dan akhirnya meski untukmu, terus ada sama-sama mau, itu akan jadi era baru buat gue. Tapi tadi tetap ada R&B-nya kok. Nah, kerasa soul-nya kok. kalau- Walaupun hal ini spesialnya dibawain secara akustik Iya, gitu iya. ya. Iya, kalau menurut gue soalnya aliran musik itu attitude. Sejauh apapun gue mencoba untuk menulis atau bernyanyikan lagu yang jauh dari apa yang gue coba bisa, pasti ujung-ujungnya akan kembali. Iya. Makanya gue nggak bisa banget nyanyi dangdut dan nyanyi jazz karena Bisa. itu susah banget. Bisa tapi tetap ada R&B-nya. Jadi R&B. Ujung-ujung. Kenapa nggak dut NB? Iya juga ya. bener. Iya kan? Kenapa tadi? Kenapa tadi? Nah, jadi intinya itu dia genre musik itu attitude menurut gue. Attitude, Sejauh iya, apapun iya, pasti iya. akan balik. Tapi apa ya, what makes you change gitu yang akhirnya kayaknya perlu nih ada pendekatan lebih ke pop gitu dari seorang Eros juga. Uang, enggak. Jadi kalau gue, you love honest people. gue tengah. Tapi selain itu, Aren't we all? lebih ke itu dia relation kali ya. Biar orang yang denger tuh lebih mudah menggapainya. Mudah menggapainya gitu. Mudah didigest gitu. Betul. ya, Kalau gue bagi- menganggap bukannya gue ngerasa musik gue rumit, tapi ketika gue menulis lagu yang lebih pop, orang akan kupingnya akan lebih oh iya gitu. Karena Tapi lebih ada gak sih familiar kayak gitu ya? genre yang pengen lo explore gitu dengan soul lo yang ada di R&B dan... Sejujurnya Mix. jazz, tapi yang beneran pure jazz gitu, dan menurut gue itu susah Oh, banget. Oke. Susah banget. Jazz yang bukan Michael Bublé juga. Jazz Hayat. Penyanyi lain dari Bukan jazz Michael Bublé bukan juga Michael ya. Bublé, yang pure jazz bener Pure jazz. jazz, oke. Indonesia jarang tuh sama Om Indra Gue kalau Indonesia yang maksudnya di angkatan gue ya, yang gue sangat bisa shout out buat Natasha Elvira sih gue. Natasha Iya, Elvira, iya. she was here. Iya, Iya. dia menurut gue the best banget. Iya. Kemarin kita juga cukup nganga sih pas dia datang ke sini. Kayak udah lama nih kita nggak ngelihat penyanyi cewek yang Iya, begini betul, gitu. betul. Dia the best banget. Iya. Baik. Tapi balik lagi soal 2 single Oke. tadi. Itu ditulis liriknya pun juga sama lo sendiri juga. Meski untukmu ku tak pernah ada itu gue nulis sama salah satu penyanyi muda juga namanya Uap Widya. Gue nulis berdua sama dia. Oke. Jadi pada waktu itu gue bilang sama dia, Wap, gue suka banget nih sama Lisa Blackpink. Alright. Coba yuk kita tulis lagu buat suka Oh online jadi gitu. itu buat Lisa Betul. sebenarnya. Meski untukmu ku tak pernah ada tuh ceritanya tentang orang yang ngefans banget sama Iya, artis, ampun. tapi dia tahu nih dia nggak bisa kemana-mana, jadi Iya. itu. Dan Ya, itu tadi tribute sekali- to Lisa ya. Iya. Sekalinya Lisa ya? ada sosoknya langsung Lisa Blackpink Iya, ya. langsung gue karena gue tuh Lisa kalau- Blackpink ya bukan Lisa Arianto ya. bukan Lisa Mariani juga. Terus gue kalau misalkan nulis lagu itu harus ada objeknya. Jadi gue tahu siapa yang gue tulis buat siapa. Walaupun itu berdasarkan imajiner, pribadi walaupun sendiri itu atau iya. Oke. Uh. Dan ada yang menarik tadi dari lagu yang terakhir sama-sama mau Sama-sama tadi. mau. Semacam ada pendekatan penulisan lirik tuh dengan sesuatu yang kita biasa obrolin saat dalam percakapan sehari-hari, Betul, masukin nama brand kopi tadi, kemudian juga diksi-diksi yang lain juga. Apakah itu juga jadi satu pendekatan yang biar lebih relevan gitu sama gaya penulisan lagu masa kini? Jadi kalau gue meski untukmu ku tak pernah ada dan sama-sama mau ini, gue for the first time gue akhirnya bisa, bukan for the first time, maksudnya bener-bener gue nulis lagu sama seperti dulu juga. Ada single gue yang sebelum lalu itu gue nulis lagu sama orang. Karena gue selama ini nulis lagu mostly dari gue sendiri. Sekarang nih gue 3 lagu ini gue sama orang. Dan yang sama-sama mau gue sama salah satu produser yang dia kemarin ngerjain banyak banget lagu, Pringgo Aryo namanya. Oke. Jadi cara dia menulis lagu tuh lebih ke percakapan sehari-hari. Jadi gue mencoba untuk mengincorporate apa yang gue punya. Mas Pringgo juga Right. naro, akhirnya keluarlah sama-sama mau. Dan itu tuh cukup penting untuk bisa mudah diterima juga Betul. sama orang-orang gitu ya, Iya, sama iya, masyarakat iya. juga ya. Benar, kolaborasi itu ya. I see. Dan menarik juga mengangkat ini sama-sama mau ngomongin soal PDKT. Gue suka sebenarnya tadi quote yang sempat diomongin juga bahwa Keren kan? dating is hard, Yeah. love should be easy. Betul. Supposed to be easy ya. Nah, Karena kalau misalnya kita download dating apps gitu ya, tinggal di mana? Gampang Pertanyaannya masih sama terus. Kerjanya apa gitu? Maksud gue, it's hard for us gitu. Mungkin gue nggak merasa diri gue tua ya, tapi maksud gue ketika kita sudah berpengalaman untuk single terus lama ya, pasti pertanyaan pertama kan hobi lo apa? Ketika lo bisa sama, it's hard gitu. Dan ketika let's say misalkan ketika kita udah dinner atau kita udah lunch bareng,
Taunya saya hobinya berkuda, dia hobinya makan keju, kan saya bingung. Bisa makan keju di atas kuda. Betul, tapi kan kemungkinannya nol ya. Kemungkinannya kan nol. Saya kira ya udah. Jadi menurut gue itu dating is hard, love supposed to be easy. Iya. What is your favorite pickup line? Jadi kesan. Kalau Kamu hadiahnya my tukang. favorite pickup lines, tapi itu mungkin kalau Indonesia nggak banyak yang relate. Gue suka banget. Are you from Tennessee? Tau gak lo? Are you from Tennessee? Belum. Because you're the only ten I see. Wow. Boom. Bagus Are you banget, from bagus. Tennessee? Because I see Justin Timberlake in Kalau your eyes. dia kalau mah tiba-tiba dia ketemu jawab enggak, saya dari Parung. Enggak, jawabannya selesai. Iya. Nggak lanjut ya. Unmatched. langsung gue Kalau pakai teknik membandingkan tangan ya, tangan lu gede nggak? Enggak dong. Suara dari mana nih? Sorry. Oh, aman. Kita punya tuan taku. Oh, iya. Kalau Itu di foto kakinya kenapa tuh? Hah? Itu di foto kakinya kenapa tuh? Nggak kenapa? Kenapa emang? Nggak kenapa kan? Bisa jalan dong. waduh, agak enggak tahu. Ternyata. In the name of effort Enggak, kalau namanya itu juga bukan pick up usaha. lines. Apa dong? Itu nanya beneran. Enggak Bener apa, itu sih. It's not a percakapan. pick up line. Itu kan nyokap gue juga gitu, mama sakit kakinya, bisa jalan nggak? Aman. Gue nggak mungkin dong pick up line. Iya, Nyokap gue Iya. dong. Ya tergantung konteks ya. Atau rambut lo botak ya? Enggak, kenapa nggak bisa nyisir dong? Udah, itu kan percakapan biasa. Aman aja sebenarnya, nggak apa-apa. Maafin aku. Nggak salah juga. Iya. Life. Sama-sama mau. Sama-sama mau udah dirilis berapa lama ya? Sebulan. Sebulan ya. Oh, sebulan setengah, sebulan 2 mingguan lah. Gimana mendapatkan Respons. respons dari para pendengar? Apakah ada masukan yang kayak, wow, ya juga ya gitu. Mostly yang dengerin gue dari lama mungkin mereka kaget ya, karena kok jauh banget terus dari apa yang biasa lo tulis gitu. Tapi kalau dari yang teman-teman yang baru denger, mungkin mereka, semoga harapannya ya mereka lebih nempel sama yang baru sih. Iya. Menyenangkan kok tadi mendengarkan. Apalagi yang pertama tuh tadi apa? Agak susah dilantunkan liriknya, judulnya. Meski untukmu ku tak pernah ada. Muk tepak. Ada Meski singkatan. untukmu ku tak pernah ada. Meski untukmu ku tak pernah ada. Muk tepak, iya betul. Iya. Ini berarti the other side of Eros Cokro juga gitu Gondrong ya. Eros Cokro Gondrong Oh iya, Gondrong era. Berarti memang ditandai dengan warna musik yang sedikit berubah gitu ya, termasuk juga kegondrongan ini juga ada fungsinya gitu. Sebenarnya Ya. nggak sih, pengen panjang aja. Atau ada representasi apa gitu dengan Gondrong dan juga album. Mungkin album yang akan keluar. Nanti album gue namanya Gondrong. Bohong. Enggak, bohong dong. Enggak boleh. Tadi Saya lucu Gondrong. tahu itu Gondrong. Lucu, tapi lagunya lagu cinta semua, orang bingung. Gak Ini Gondrong doang gak nyopet. Gondrong, G-nya apa? Nyopet. Tapi nanti collabnya bisa sama Firza. Ini kita live kan ya? Live. Gak Kalau ada. nyaman nih ngobrolnya ya. Makanya hati-hati ya Pak ya. Aman dong. What's next dari seorang Eros Cokro? Gue lagi mempersiapkan beberapa project, tapi kalau rilisan lagu mungkin November, Desember gue akan rilis lagi. That's Is it soon going to loh. be an album? I don't know, tapi karena sekarang kan kalau misalnya kita ngomongin album itu, it's gonna be very pricey dan costly. Ya. Costly bukan uang doang, tapi maksudnya untuk semua promo yang ada, Iya. itu akan sangat susah. Karena kalau kita lihat festival-festival kan, teman-teman yang lagi ngajain festival, line up-nya sama terus kan ya. Jadi juga sih ya, jadi mendingan. mungkin kita sebagai musisi, sebagai seniman, kita juga kan harus jadi dalam tanda kutip konten kreator ya. Betul sih. Sedangkan saya masih mempelajari tuh bagaimana caranya untuk menjadi konten kreator yang hebat seperti teman saya Oslo Ibrahim. Oh iya, sebutkan top 5 lagu Michael Jackson terfavorit. Ya, jadi gue banyak belajar sama teman-teman yang baru dan Iya, iya, teman-teman Gen Z terutama ya. Saya kan Alpha. Aduh, temennya Kelihatan, Gempi, temennya Gempi. Temennya Rapatar. Cipung. Iya, Rapatar, Gempi. Iya, Jadi menarik. mempelajari banyak hal yang baru juga untuk sekarang sih gue. I see. So nanti di Iya, akhir it's very tahun soon. bakal ada single baru lagi ya. Gue kan ada single baru lagi, mungkin kolaborasi atau mungkin gue sendiri, pokoknya ditunggu aja dulu, diingat namanya, di stream dan diundang manggung. Ada kepengenan nggak buat kolaborasi sama musisi Indonesia lainnya? Gue tuh jujur pengen banget main sama Om Chandra Darusman, tapi belum pernah sempet aja. Om Pengen Chandra, banget. Om Chandra tolong tolong ajak saya Om satu Chandra. lagu aja. masukin di album tribute to Om Chandra. Amin. Saya 2.0 main intro bisa. juga nggak apa-apa. Saya beatbox Apa di lagu situ nggak paling apa-apa. favorit dari Chandra Darusman? Sejujurnya gue kurang hafal lagu-lagunya, tapi kalau gimana ya, kalau dengerin Om Chandra tuh gue tahu nih, oh nih pasti ada sentuhan Iya, dari Oh, Chandra sentuhan. Darusman. Om Chandra khas gitu ya. Iya, tadi di klip tadi gue merasa rambut lo cukup mirip dengan dulu vokalisnya Laini, sempat juga rambutnya segini. Dan Adeknya saya adeknya.
Oh enggak. Enggak, Leni Simatupang kan. Betul. Siang malam tunggu panggilan kan. Tuh, kita nih acara komedi apa acara mohon musik maaf ya? Marga Simatupang, kita bercanda ya. Oh iya benar. Oh iya benar ya, maaf ya jangan di cancel dulu. Bahaya juga tuh. Iya serem. Tapi kalau viral kan lumayan, bad marketing is also marketing. Serem nggak kalau main marga nggak deh gue. Called Saya minta monster maaf. marketing. Iya, minta maaf. Saya minta maaf kalau gitu. Cepet ya. Klarifikasi dulu. Benar. Klarifikasi. Belajar dari yang sebelum-sebelumnya kelamaan minta maaf. Saya ya, Ros keburu Cokros, digarah nanti. maksud saya enggak. Sebelum ada tot gitu di jalan kan. Seru deh. Iya. Dan udah pergantian waktu penyanyi dengan nuansa R&B tapi dibawakan dengan pop tuh sudah cukup lama kita nggak ngedengar lagi gitu. Mungkin menurut gue kalau di Indonesia itu R&B masih sangat blur, masih sangat buram. Masih apa sih R&B? Sebenarnya orang tuh masih banyak yang bertanya. Makanya tadi gue bisa menarik kesimpulan kalau R&B itu attitude, terutama untuk di Indonesia. Tapi kalau di Amerika menurut gue itu ya lahir dari black music kan. Jadi soulnya dari African American akhirnya keluar. Kalau di Indonesia menurut gue masih blur. Jadi gue masih bisa menarik kesimpulan kalau R&B di Indonesia mostly itu attitude. Setidaknya dari outfit yang dikenakan dia cukup R&B kayaknya. Cukup. Dengan gayanya juga loh. Eros kan R-nya R&B. Oh, padahal dari loh. Dulu. Iya, Dulu dong kalau di skip. Exactly R&B. Eros E-nya exactly. Terima kasih banget Eros sudah mau mampir Detik Sore. Thank you so much. It's a fun Jangan lupa afternoon semuanya loh. dengerin Sama-sama Mau dan Mauku. Meski untukmu ku tak pernah ada. Udah dikasih Itu PR singkatan. buat gua selama sebulan ke depan ya buat. Tolong. Tapi lagunya enak banget, sumpah. Lagunya enak banget. Iya. Easy listening bisa mengisi hari-hari Detik Rush juga biar lebih warna-warni juga ya. So